Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali lagi bersama saya, kita akan belajar renungan kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini, dan saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ditaburkan kiranya dapat memberkati kita sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Karena kita percaya bahwa hanya melalui firman Tuhan kita dapat dibenarkan, melalui firman Tuhan kita dapat bertumbuh dalam iman. Melalui kebenaran firman Tuhan, pola pikir lama kita dapat diubahkan menjadi pola pikir yang baru di dalam Kristus. Puji Tuhan, malam ini kesempatan yang indah kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu mengamati secara teliti dari setiap pengajaran dari Tuhan Yesus ini, karena ini adalah bagian yang sangat penting pembacaan kita ini, saudaraku. Karena ini terkait dengan kehidupan kekal kita. Karena dari bagian ayat yang ke-13 di awal ini Tuhan Yesus memberi sebuah penegasan atau kata perintah, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kita sekalian sepakat bahwa kita tidak ingin untuk binasa. Kita tentu semua menghendaki kita harus masuk dalam kehidupan kekal atau kerajaan surga. Sehingga dari pembacaan ini Tuhan Yesus sepertinya memberikan gambaran kepada kita bahwa jika jalan yang lebar kita pilih, maka kebinasaan kekal kita akan dapatkan. Tapi jika sebaliknya pintu sesak kita tempuh, maka kehidupan kekal yang kita akan miliki. Sehingga saudaraku, kita dibawa pada dua pilihan. Apa kita memilih hidup dalam jalan yang lebar atau hidup melalui jalan yang sempit. Sehingga dalam pengajaran ini, saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan jalan yang lebar, saudaraku. Ini adalah golongan orang yang menikmati kenyamanan dunia. Nah, jalan menuju kepada kehidupan ini adalah jalan yang sempit, jalan yang penuh sesak dan sedikit orang saja yang melaluinya. Kenapa, saudaraku? Karena memang ini jalan yang tidak mudah. Ini jalan yang banyak orang tidak sukai, saudaraku. Dan bahkan banyak orang menghindari jalan ini. Ini adalah jalan yang penuh dengan resiko. Jalan yang penuh dengan tantangan. Sehingga orang memilih jalan ini, dia benar-benar sudah memperhitungkan segala sesuatu konsekuensi yang dia akan alami dan dia akan lalui. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan ini kita harus pahami bahwa kehidupan berjalan bersama Tuhan ini adalah perjalanan memikul salib. Karena saudaraku, kekristenan yang kecenderungan dipahami bahwa mengikuti Yesus itu jalan yang mudah, jalan yang gampang, seolah-olah tidak bedanya dengan jalan yang lebar, saudaraku. Karena ini tentu akan membawa orang pada kekerdilan rohani, kekanak-kanakan rohani, dan kecenderungan tidak akan bertumbuh di dalam iman. Sehingga saudaraku, akibatnya ini orang-orang semacam ini, dia pasti sudah tidak akan merindukan Tuhan lagi.
Dia tidak merindukan lagi ada langit baru dan bumi yang baru. Sehingga orang seperti ini kan kecenderungannya hanya bibirnya saja mengasihi Tuhan, tetapi hatinya masih mengasihi harta. Hatinya masih mengasihi dunia ini. Kenapa? Karena gaya hidupnya, kecenderungan kebanggaannya masih diletakkan kepada hal-hal lahiriah, masih kepada harta kekayaan. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu mengamati melihat pengajaran Kristus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus itu selalu berulang-ulang mengajarkan bahwa pengiringan kepada Tuhan itu adalah perjalanan pergumulan tiada henti, saudaraku. Karena kekristenan tanpa salib itu bukanlah kekristenan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Meskipun saudaraku di tengah pergumulan, meskipun di tengah perjalanan yang tidak mudah, tapi mari kita terus pikul salib, ikut Kristus. Ada tantangan, pikul salib, ikut Kristus. Ada pergumulan, tetapi berjalan terus. Nah, perjalanan yang tidak mudah ini ujungnya pasti hidup kekal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan berani kita hidup coba-coba berjalan di jalan yang lebar, tetapi kita mengharapkan untuk masuk surga atau mendapat hidup yang kekal. Tidak akan mungkin, saudara. Kalau kita sudah memilih jalan yang lebar, itu pasti ujungnya maut. Begitu juga orang yang sudah memilih jalan yang sempit, tetapi kita masih memikirkan untuk mencintai harta dunia dan segala kenyamanan yang ada dalam dunia ini, segala keinginan dunia ini, segala kedagingan yang masih melekat pada kita. Nah, tentunya juga kita tidak akan menemukan ujungnya mendapat hidup yang kekal jika kita merasa diri kita sudah ada di jalan yang sempit, tetapi kita masih syarat dengan segala keinginan-keinginan ini, saudaraku. Kita harus mampu melepaskan. Kita harus mampu memilih dan melepaskan. Kalau kita memilih hidup yang kekal, berarti pilih jalan yang sempit. Pilih jalan yang sesak itu, jalan yang sempit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya jika kita memilih jalan yang sempit dengan kemauan rasa haus dan lapar akan Dia, pasti Dia akan puaskan. Tapi jangan sekali-kali kita memilih jalan yang sempit, tetapi kita mencari kepuasan di dalam dunia yang fana ini dengan segala keinginannya. Kita tidak akan menemukannya. Karena kalau kita dipuaskan oleh Kristus, maka tidak ada kepuasan yang lain dalam dunia ini yang membandingkan, yang bisa dapat menyamai kepuasan di dalam Kristus Tuhan kita. Saya kira ini kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beristirahat. Roh Kudus pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.